Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, KHBS Unstoppable. Sukses, bahagia, mulia. Nah, itu Amin. SPM. Ya. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ini merupakan kehormatan bagi kami bertemu dengan Bapak Dr. Ali Effendi, ya, Kepala Dinas Pertanian seumur hidup. Mantan ya. Udah dokter, udah haji, kepala dinas gitu ya. Amin, Kebetulan yang bareng tuh hajinya ya 2011 ya. Oh iya. Ya, kita bincang-bincang kondisi hari ini. Pak Haji mau nyoroti masalah politik, ekonomi, atau pendidikan, mangga. Monggo silakan, saya menjawab aja ya. Oh ya. Ini apa namanya? Di dalam hidup itu kan pasti ada gelombang, Pak Haji ya. Gelombang. Apa di bawah, di atas gitu. Nah, ketika Pak Haji ini versi Pak Haji sendiri ya, di dalam perjalanan hidup dari lahir sampai sekarang ini, titik bawahnya pada posisi apa, titik atasnya pada ukurannya kebahagiaan atau kesuksesan. Mangga. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tentu sebagai orang Muslim kita ingin bahagia dunia akhirat ya. Ya, betul. Doa sapu jagat robbana benar ya. Saya kira itu. Ya. Itulah jadi tujuan orang Islam itu bahagia dunia dan akhirat. Ya, gitu aja. Maka dalam Islam tawazun, ada keseimbangan ya. Nah, jadi ya. Makanya kan ibadah kan bukan saja kepada Allah ya. Hablum minas wa minas. Jadi Islam itu keseimbangan sebetulnya. Horizontal dan vertikal. Nah, begitu kira-kira. Tentu saja dalam mencapai tujuan itu kan ada beberapa masalah, tantangan, hambatan ya. Wajar lah. Selama hidup pasti kita ada masalah. Presiden ada masalah, raja ada masalah, orang kaya ada masalah, apalagi orang miskin ya. Mantap. Masalah maka dalam fa inna ma'al usri yusra ya. Pokoknya selama hidup pasti ada masalah. Itu prinsipnya ya. Tetapi masalah itu adalah harus kita selesaikan dan ada kan? Pasti Allah berikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita kan. Saya kira itu. Jadi kita hidup itu harus enjoy, happy menjalani itu. Yang penting kita hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain bermanfaat bagi keluarga, umat, bangsa dan nusa. Saya kira itu. Oleh karena itu jadi dalam Islam itu tidak ada pensiun. Betul. Pengabdian itu sampai titik darah pengabdian, sampai kita Allah. Sampai dikubur. Ya, sampai dikubur. Para rasul dan siapa itu begitu ya. Betul. Tidak ada pensiun. Berapa hari pun mau meninggal itu masih menanam korma itu Nabi itu. Ya, begitulah. Saya contoh pada diri saya dan saya itu mengajak. Kenapa saya masuk di PPRI supaya ada manfaatnya. Betul. Ilmu yang saya terapkan saya manfaatkan. Saya coba kita di mana-mana saya pasti amal makhluk balauhul ini sampaikan itulah jadi dimanapun ada media yang buat saya bisa nyampaikan tentang kebenaran, tentang akhlak mulia gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi sehingga segini Pak, mohon maaf ya, contoh tentu saya contoh saja dengan orang lain. Saya hidup ini kan setelah pensiun tentu saya begini. Saya dulu berpikir karena pensiun saya harus ada aktivitas, maka saya buat aktivitas bisnis walaupun ada beberapa kegagalan. Ada tuh saya jadi MBG ikutan. MBG ikut jadi penasehat jadi pengawas lah alhamdulillah. Pokoknya sepanjang digunakan dan saya tidak menuntut apa-apa, bukan masukan-masukan saja Dan maka orang ini memang ada manfaatnya kan gitu. Yang penting yang saya kembali sampaikan ke pertanyaan itu. Gelombang yang paling rendah ketika apa, yang paling tinggi ketika apa? Oh gitu ya. Saya gini, saya hidup dalam keluarga yang sangat sederhana ya mungkin miskin ya. Tapi begini, saya dulu ingat ya waktu kecil itu, mohon maaf ini. Saya 11 berkeluarga. Bapak saya golongan 1 ya. Jadi memang mohon maaf pulang PNS tapi golongan 1 yang terendah ya. Tapi bapak saya punya moral, akhlak yang baik itu ya. Jadi menanamkan tentang agama, harus sholat, ngaji, itu yang hebat. Dia tidak punya harta tapi menurunkan motivasi ibadah keilmuan. Sehingga orang tua saya begini. Saya ingat waktu kecil pulang itu lapar kan nggak ada nasi. Sehingga saya bercita-cita begini. Wah, kalau saya besar
saya harus jadi orang yang mampu ya. Saya ingat tuh waktu kecil itu kalau di sawah itu saya nyari padi itu ya. Kemudian di sungai, nyetir mobil. Dan alhamdulillah, mohon maaf, saya lulus tercepat di Unsur. Walaupun nilai nggak baik. Di S3 itu boleh, saya 2 tahun. 2 tahun. Maka kata promotor, iya, itu kesemuanya 2 tahun 1 bulan. Padahal saya sakit loh Pak lagi, sehingga ditanyakan. Manajemen keuangan atau SDM? Manajemen SDM. Ya? Kata kalau dosen teman-teman dosen tuh tanya tuh ke Pak Ali sudah cepat kayak promotor gitu. Karena saya apa itu kuncinya itu bisa cepat? Iya, artinya kan saya tidak pernah menunda pekerjaan begitu selesai. Saya kan posisi saya kepala dinas. Itu Pak punten ya, saya itu tidak pernah insya Allah saya mau bayar udah ada yang bayarin. Kuliah tuh. SPP. Saya nggak tahu siapa. Dan saya tidak pernah minta itu. Insya Allah ya dari Kang. Tapi ya banyak yang membantu saya. Bahkan ada tuh salah satu dosen ya nggak usah sebutkan lah. Sekarang jadi pejabat di universitas. Dia lagi kuliah di Unbrau S3. Tapi dia bantu saya. Dia kayaknya dia nggak menyelesaikan sampai saya duluan. Lulus ya. Bantu. Bukan dia yang buat, saya 100% saya. Tapi saya tidak mahir di komputer. Saya kan kepala dinas muda. Muda jadi kepala dinas 36 tahun. Sehingga semua fasilitas saya tuh dibantu kan. Sehingga saya ngomong di apa sih. Tapi saya berarti titik gelombang tertingginya bisa 2 tahun doktor itu. Ya salah satunya alhamdulillah. Salah satu. Bagaimana itu kuncinya? Tapi intinya begini. Intinya pertama bahwa kita serius. Tidak menunda pekerjaan dan Inggris tidak jadi masalah. Ada cepat. Ya 600-an kan. Ya pokoknya saya kan beberapa pendidikan di luar. Walaupun itu cuma only brief, namanya berani. Padahal saya ingat waktu di Jepang itu ya, karena keberanian saya. Memang saya pernah jadi pegawai teladan nasional ya. Jadi saya disekolahkan untuk ke Jepang gitu. Tapi saya ngambilnya karena saya baru nikah waktu itu, sehingga saya ngambilnya pelatihan. Nah di situ kan pakainya kan Inggris kan, jadi dari Jepang ke Inggris. Inggris saya kurang bagus, orang kampung ya, tidak belajar gitu saya. Tapi berani saya presentasi Indonesia tuh orang ini sampai tanya ke saya tuh orang dari Papua Nugini ya, ada 11 negara lah. Mr. Ali, ayo seleksi ya. Apa kamu seleksi di sini? Saya ketawa aja ya. Karena orang saya punya orang di Jakarta lah, teman ustadz lah ya. Di KLN itu. Pak Ali berangkat, saya belum belajar. Udah berangkat aja. Jadi kalau presentasi itu saya bagus. Kalau diskusi itulah yang saya berkan. Saya ingat, tapi karena saya selalu dimudahkan. Ada orang Ghana yang ahli komputer. Dia bantu saya tuh kalau pelaporan. Saya kan nggak pintar komputer waktu itu ya. Saya udah kepala dinas, kepala badan penyuluhan waktu itu ya. Tahun 98. Itu dulu. Pas Buartos. Saya yang bikin SLTK-nya itu. Bagian organisasi. Iya, jadi 98 tuh ya. Jadi saya sekolah itu, jadi saya udah kepala itu. Jadi saya di sekolah tuh udah jadi kepala tuh ya. Tapi saya tuh selalu dipermudah ya, dibantu oleh dia orang Ghana, ingat yang ada untuk presentasi gitu. Saya kira itu ya. Jadi intinya dinikmati saja ya. Iya, dinikmati. Kan pemirsa itu supaya bisa mengambil hikmahnya dari prestasi yang Pak itu. Apa itu kunci-kuncinya itu? Ya kuncinya tentu. Dan itu dapat dari mana itu? Lahir dengan sendirinya, bawaan atau dari orang tua? Jadi kan saya itu kan di dalam kulturnya agamis ya, sehingga saya harus patuh. Ada orang tua, ibu ya, saya ibu minta doa ibu. Kemudian saya memang dari SD sampai SMA ranking 1 terus? Enggak juga, tapi karena rajin aja. Tapi saya juga ada beberapa staf itu di kantor SMP-nya sama tuh. Dia bilang ke teman, bos saya Ali tuh, Ali yang dulu paling pintar tuh. Padahal saya nggak pintar. Terus Muhadi. Iya. Hadi kan ya jauh lah kadisnya dari saya. SMP-nya bareng? Bareng. Wah, Ali sih Pak pinter jadi kualitas wajar. Waktu SMP pinter gondrong. Padahal saya nggak pinter. Saya Muhadi kapan, terus teman-teman saya kapan saya pinter. Tapi kalau saya di atas rata iya ya. Tapi saya sekolah selalu cepet lah ya. Karena ingin cepet lah gitu aja. Saya kira itu ya. Tapi yang penting semangat ya.
saya bukan kualitas waktu itu, pokoknya ingin bantu orang tua kerja, begitu lulus saya langsung kerja kan. Saya itu ingin terus lulus langsung kerja di proyek irigasi ya 85, terus langsung kerja di Yukeng itu dulu Yukeng tahu nggak? Jadi konsultan Yukeng waktu itu, terus ngajari Inswagati ya langsung tuh 85. Udah jadi dosen 40 tahun nih saya. Iya, termasuk ini 85. Keluar negeri 40 negara nih pemisah. Iya, udah 40 negara saya. Hampir. Pokoknya semua benua sudah kecuali Amerika. Pernah Amerika belum. Amerika pernah saya ditawari ya. Tapi ya karena harus lama saya tugas saya nggak bisa. Kira itu. Tapi intinya memang pertama semangat jadi diniati dengan ibadah bahwa setiap kita belajar bekerja Allah itu syarat pentingnya. Ya, masuk ke politik nih, Pak Haji. Ini wakil ini gimana nih? Kalau saya melihatnya kan itu Prabowo juga harus dilihat kenapa dia mau dengan beliau gitu ya. Kalau masyarakat sebagian besar itu melihatnya, waduh ini ijazahnya aja diragukan gitu. Termasuk rakyatnya kenapa mau milih gitu loh. Seperti dulu Yos Sudarso tuh, Bang Yos DKI itu orang Jakarta itu tidak pernah berpikir bahwa kalau Ahok itu jadi wakil Jokowinya naik atau berharap kan dia naik gitu. Orang tidak berpikir ke sana gitu. Kan begini. Ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu penting baik, sidik, amanat, atau jujur itu ya. Ya kita lihat itu kan kita benar-benar malu ya. Mohon maaf nih karena saya juga tadi saya baru lihat tuh Eros Jarot. Sebetulnya apa sih susahnya Gibran sama Jokowi memberitahu kalau dia benar, ini ijazah saya. Udah selesai lah, nggak ribut, nggak gaduh. Dan itu gitu logikanya begitu. Kalau memang asli tinggal tunjukkan udahlah, aja. Itu kata. Terus bagus juga nih. Terus kan di Prabowo juga. Iya, kalau dia instruksi. Terus begini juga. Mana nih rektor nih? Kan begini Pak. Jadi begini. Berdasarkan informasi, Prabowo itu kan orang baik. Orang yang tahu terima kasih. Jadi kan informasinya begini, ya ini jadi politik nih, saya kan ikut terus. Jadi kan begini, Prabowo katanya kenapa banyak nih seperti Gatot, kenapa bawa Gibran? Karena dia kan nanti diancam kan, ada batas maksimal dan minimal. Dia kan 70, nanti MK 70 kan gitu ya? Bukan. Salah satunya. Sudah 2 kali kalah terus. Iya, 1 kali dia kan pengen menang. Kalau dengan Jokowi, dengan Gibran dia punya kemenangan kan gitu ya. Dengan pertimbangan itu dia menghindarkan yang lain. Yang jarang orang dilihat tuh. Artinya bahwa Prabowo itu supaya menang maka ngambil anak Jokowi gitu. Itu saja untuk kemenangan. Itu Gatot yang ngomong loh. Kalau saya percaya. Tetapi kan setelah kekuasaan di tangan dia panglima. Kan begini, saya dengar kenapa Bro? Karena dia kata Jokowi punya ketrup akan membuka ke aib keluarga dan dia. Ngapain? Seperti Jokowi kan dia sudah di presiden, semua dikuasai oleh dia. Jakun KPK, polisi oleh dia kan ngapain takut? Yang itu self-care itu ya. Itu masa enggak ini? Ya contohnya jadi begini Pak. Jadi memang kita malu lah ya saya kan. Jadi makanya jangan bohong kan. Di agama dilarang loh bohong itu ya. Dan itu makanya kan ya. Mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan ya. Tapi bagus juga ada beberapa itu. Bro Gibran, pokoknya dia memberikan contoh-contoh lebih baik kamu tuh mundur. Akan lebih terhormat. Udah kamu minta aja tuh 100 miliar kepada orang tuanya. Itu ada di YouTube ya coba. 100 miliar. Kamu taruh di situ. 6% sekarang. 500 juta per bulan. Malah Jokowi-nya suruh 2 kali. 500 juta. Aman udah kamu, ya kamu punya minta uang 100 juta itu, gampang ke bapak kamu kan gitu kan, kira-kira gitu ya. 100 miliar. 100 miliar. Kemudian kedua, kata tadi saya baru nonton Eros Jarot tadi kan pendiri PDI dan semuanya dia tahu persis bagus ya. Sampai kenapa katanya DPR tuh ya partai politik lah kayak Bambang Pacul. Ya, kamu ditelepon oleh bos nurut. Jadi jadi bagus juga negara dikuasai oleh ketua partai politik dan oligarki. Rusaklah negara ini, masyarakat gak ada. Oke lah. Sekarang masalahnya adalah jadi memang solusinya gimana nih? Ya kan begini ya. Yang dikhawatirkan kalau Prabowo-nya
berhalangan tetap. Ya, iya. Tapi gini kalau menurut saya ya, susah juga. Gibran kalau maju chaos juga. Orang akan dikerahkan ya, akan kayak dinepalkan lah kira-kira ya. Berat juga. Kalaupun oke lah sekarang Prabowo turun, nggak akan dia. Pasti orang demo di mana-mana lebih mengerikan. Saya kira begitu ya. Tapi jadi yang paling bagus ya. Perang saudara nggak laginya tuh? Enggak lah, Indonesia pasti akan ada titik keseimbangan. Iya. Itu bos. Iya. Okay. Tapi intinya ya menurut saya bagus lah. Jokowi ngomong ke Gibran dalam mundur aja. Itu lebih terhormat. Nggak, Pak Haji setuju nggak kalau presiden itu kembali dipilih oleh MPR? Kan begini sebetulnya kan reformasi itu ya salah satunya adalah mengamandemen undang-undang ya. Bahwa presiden itu dipilih langsung kan ya. Kalau itu intinya. Filosofinya apa? Karena waktu itu filosofinya karena ternyata orang yang wakil kita tidak amanat kan gitu ya. Kan begitu. Sehingga udah langsung aja. Ternyata tidak semudah itu. Langsung itu ternyata belum siap. Itu bagus tuh Gowon Fauzi untuk kembali dulu ke dipilih langsung oleh DPR karena belum jadi gini syarat dimanapun demokrasi itu pertama pendidikan masyarakat sudah tinggi ekonomi memadai itu jadi orang tidak kena mana kenapa Obama menang karena Obama itu jadi DPR kabupaten provinsi brilian membela rakyat kebijakannya diakui benar gitu loh track recordnya tuh kelihatan maka walaupun hitam dipilih karena orang rasional siapa Obama tuh membawa Amerika bagus gitu loh ide-idenya gitu menang kalau kita punten saja orang yang punya uang dari gini kan Mahfud ngomong tuh 92%. Jadi undang-undang itu dibeli per ayat per pasal lagi per pasal bayangkan ngomong itu siapa ya Mahfud siapa ya bayangkan sekarang emas itu Freeport itu sudah dibeli oleh Amerika dan pada waktu Ginanjar Menteri SDM-nya itu sudah buat undang-undang ya dengan pemerintah bahwa itu diberikan kepada Amerika kan gila kita ini. Jadi begini bangsa Indonesia ini negara yang kaya sumber daya alam waduh punya minyak punya emas, punya nikel, batu bara, macam-macam tambang. Terus juga hutan, ikan hebat. Kalau dikelola secara benar sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33, kan alam kalau negara kaya. Kata Mahfud dari tambang aja 20 juta per orang 280. Satu bulannya. Satu bulan tanpa kerja itu loh. Iya, nikel aja itu. Bayangkan Pak, ini berarti memang kita ya mudah-mudahan punya gini Pak. Jadi begini. Kalau Bapak bahasa tentang oligarki nih Pak. Ya ini kan jadi saya pernah kuliah itu dengan salah satu dari Widasor dari Lemhamnas Maijen Pak ahli. Ini kita ini kata failed state negara gagal. Karena apa? Mohon maaf ini. Karena para pejabat politisinya itu pecundang bisa dibeli. Kita tahu persis tuh Cina, tuh tahu persis lah. Ya, sehingga begini. Ini off the record kan ini. Halo. Ini tema.